Lolos dari jeratan sang monster kegelapan black hole, pesawat kita kembali melanjutkan perjalanan, mengarungi alam semesta yang maha luas ini. Namun, tiba-tiba terjadi anomali yang menyebabkan pesawat tersesat entah kemana. Terlihat dari kejauhan, sebuah benda mirip dengan matahari kita. Apakah kita kembali ke tata surya kita? Tapi tunggu dulu, ini sebuah bintang. Namun ini bukan matahari. Bintang ini lebih kecil dibandingkan dengan matahari kita. IBLM J055557AB menjadi bintang terkecil yang pernah ditemukan di alam semesta sampai saat ini. Bintang ini merupakan bintang terkecil yang berada dalam sistem bintang IBLM J0557, yang merupakan sebuah sistem bintang 3 yang berada di konstelasi Victor, berjarak 600 tahun cahaya dari bumi. Meskipun bintang ini sangat kecil, dia ternyata masih memiliki cukup massa untuk melakukan fusi hidrogen, sebuah proses yang terjadi pada bintang untuk memancarkan cahaya. Proses ini juga terjadi pada matahari kita. Dengan ukuran yang sedikit lebih besar dari planet Saturnus, gravitasi bintang ini diperkirakan 300 kali lebih kuat dari gravitasi planet bumi. Tunggu dulu, apakah kita kembali ke jarak 600 cahaya dari bumi? Dari sisi jauh pesawat, nampak sebuah bulatan seperti gelembung air yang melayang-layang di angkasa. Kapten pun penasaran, benda apakah ini? Pesawat perlahan berpaling dari bintang kecil di langit yang luas ini dan mendekati sang gelembung air tersebut. Ternyata inilah lubang cacing. Benda ini yang membawa kita kemari. Sebuah objek yang dapat berfungsi sebagai terowongan intergalaktik. Lubang cacing merupakan suatu struktur dalam ruang waktu yang dapat menghubungkan dua daerah berjauhan di alam semesta. Dengan menggunakan lubang cacing, perjalanan yang normalnya memakan waktu ribuan tahun cahaya dapat ditempuh dalam waktu singkat. Benda inilah yang membawa pesawat kita kembali ke jarak 600 tahun cahaya dari bumi. Ruang dan waktu seakan dilipat dalam satu titik, sehingga dengan sangat singkat kita kembali ke sini. Bisa dikatakan, inilah jalan pintas menembus batas luasnya alam semesta. Lubang cacing berbeda dari lubang hitam. Lubang hitam menyerap semua materi dan gelombang. Akan tetapi, materi dan gelombang ini tidak dimuntahkan kembali oleh lubang hitam ke suatu tempat di alam semesta. Sementara itu, benda yang masuk ke lubang cacing akan muncul lagi ke suatu tempat di alam semesta. Di tempat ini kita mempelajari tentang lubang cacing ini, sehingga kita dapat memanfaatkan lubang cacing ini untuk membantu misi penjelajahan alam semesta kita kali ini. Satu lagi benda dari keagungan Sang Maha Pencipta Alam yang membuat kita takjub. Benda yang mampu menembus batas kemustahilan, menembus kecepatan cahaya, mengantarkan dari suatu tempat ke titik tempat lain dengan sekedipan mata. Dengan mempelajari dan menerapkan teknologi yang dapat membuka lubang cacing ini, kini kita dapat menerapkannya di pesawat kita dan memanfaatkan untuk mengunjungi berbagai belahan alam semesta ini. Namun kita tidak akan mencobanya sekarang. Kita akan mengembara lagi dengan menggunakan mesin pesawat berkecepatan cahaya ini. Berjarak 650 tahun cahaya dari bumi, terlihat dari kejauhan sebuah benda berbentuk mata. Namun mata apakah ini? Apakah ini mata semesta? Memiliki warna yang indah, membuat semua kru pesawat terpana melihatnya. Ternyata ini nebula helix, seakan mengawasi pesawat kita yang mendekat kepadanya.
Nebula Helix terdiri dari garis emisi atom hidrogen yang berwarna merah dan oksigen dalam warna biru kehijau-hijauan. Hal ini menunjukkan rincian yang luar biasa cerah di wilayah inti helix yang memiliki luas 3 tahun cahaya, dan juga fitur halo redup di luar yang memberikan bentang seluas 6 tahun cahaya. Titik putih di pusat nebula helix adalah sumber panas nebula ini. Kerdil putih yang ukurannya sama dengan bumi, dengan panas dan kepadatan yang luar biasa. Nebula helix ini terletak 650 tahun cahaya dari bumi, tepatnya di konstelasi Aquarius. Kini, kita siap untuk memanfaatkan teknologi perjalanan yang mengandalkan lubang cacing. Perlahan pesawat masuk ke dalam lubang cacing melalui dimensi ruang dan waktu, yang membuat semua mesin yang ada di pesawat kita terpengaruh dengan anomali yang ada di dalam lubang ini. Dengan sekejap, kita sudah sampai pada jarak 5.100 tahun jauhnya dari bumi. Masih di galaksi Bima Sakti, terlihat raksasa merah yang sempat memegang rekor sebagai bintang terbesar yang ditemukan, lebih besar dari Betelgeuse. Di depan kita terpampang sebuah bintang raksasa dengan diameter 1708 kali lebih besar daripada diameter matahari. USKT, 5 miliar matahari, dapat masuk ke dalam bintang yang maha besar ini. Walaupun sangat besar, namun suhu permukaan USKT ini lebih rendah dibanding dengan matahari, hanya sekitar 2700 derajat Celcius. Sedangkan sang surya yang menyinari bumi memiliki suhu permukaan 4700 derajat Celcius. Tak bisa dibayangkan jika matahari kita sebesar ini. Mungkin manusia tidak akan pernah ada di bumi. Banyak bintang besar yang ada di alam semesta ini. USKT hanya salah satunya. Masih ada bintang terbesar yang teramati oleh manusia, dan kita akan mengunjunginya. Stephenson 218 menggeser posisi USKT sebagai bintang terbesar yang teramati hingga saat ini. Bintang ini bagaikan raksasa yang sedang marah. Memiliki radius 2150 kali dari matahari, muat untuk mengisi 10 miliar matahari di dalamnya. Seperti bintang raksasa lainnya, bintang ini bagaikan bola lava raksasa dengan suhu 2900 derajat Celcius. Lebih rendah dibandingkan dengan matahari kita. Jika Stephenson mampu kita pindahkan ke tata surya kita, maka bintang ini akan menelan Saturnus, bahkan hingga Uranus. Menggunakan lubang cacing, dalam sekejap kita sudah melewati nebula kepiting yang berjarak 6.000 tahun cahaya dari bumi. Tentunya kita masih ingat, sebelumnya kita sudah melewati tempat ini. Kini kita bisa menembus ruang dan waktu hingga jarak 7.000 tahun cahaya dari bumi. Kita sampai di rimba alam semesta, hutan awan dan debu yang sangat lebat. Keindahannya bagaikan hutan yang ada di bumi dengan pepohonan yang tinggi jika tidak ditebang secara membabi buta. Lukisan dari Sang Maha Pencipta ini sangat sayang untuk dilewatkan. Sayang sekali jika kita tidak menikmati keindahan ini dan segera pergi meninggalkannya.
Sebuah awan yang sangat besar, berbahan debu yang sangat menakjubkan ada di depan kita saat ini. Bagaikan sebuah tiang penyangga dari alam semesta, yang mengarahkan kita ke sebuah tempat yang belum kita kenal sebelumnya. Di dalam sinilah terciptanya banyak bintang muda, yang sebagian lebih besar dibandingkan dengan tata surya kita. Namun sayang, kita harus meninggalkannya untuk menemukan sesuatu yang lebih menakjubkan. Galaksi Bima Sakti memang sangat menakjubkan, banyak memiliki objek yang sangat indah. Namun tidak hanya keindahan yang dimilikinya, Bima Sakti juga memiliki jebakan yang sangat mengerikan. Lihatlah ini, medan ranjau kosmis. Kita telah sampai di tempat yang bagaikan neraka di Bima Sakti. Sebuah bintang besar, jutaan kali lebih besar dan lebih terang dari matahari. Sang bintang sedang meleleh, bahan bakarnya mulai habis. Melemahnya reaksi nuklir darinya akan mematikan bintang ini. Sekarat, kesakitan, menunggu ajalnya. Ledakan dari bintang sebesar ini yang tidak stabil akan sangat mengerikan. Dapat lebih dahsyat 100 kali bahkan lebih dari ledakan supernova. Hypernova. Di dalam pesawat kita sedang menyaksikan sebuah proses kematian bintang paling dahsyat. Inti dari bintang ini musnah dan akan menjadi sebuah raksasa penghisap yang kejam. Apalagi kalau bukan black hole. Ledakannya sangat dahsyat, hingga gelombang kejutnya terasa sampai di dalam pesawat. Kita harus lari dari kengerian ini. Dengan kekuatan penuh, pesawat menjauh darinya. Tidak ada waktu untuk membuat lubang cacing dengan kondisi seperti ini. Kita melesat menjauh dan akan melanjutkan perjalanan keluar dari galaksi Bima Sakti.